Dan sekarang adalah season 2 dan berubah konsep. Untuk konsepnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Saya, rekannya Bintang, akan menjelaskan konsep yang baru, yaitu tiba-tiba Waduh, pohon besar di seberang rumah Prabowo tumbang tumbang. ditimpa. Medan Zoo juga punya utang kepada vendor untuk Pekan Satwa dan juga event-event lainnya. Ya, Bangun. Lalu, pegawai Medan Zoo juga disebut belum digaji selama 4 bulan. Sama? Betul sama? iya, Sama ya? Sama Sama. ya? Tidak Sama. salah ya? betul. Sebelumnya, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, menyebut tengah mempertimbangkan sejumlah opsi antara Anies, Ganjar, atau Kang Aan sama Jinini. Cakep. Ya, halo semua, selamat datang di Otak Kosong. Pembahasan paling serius di muka bumi ini. Jadi, sebelumnya Otak Kosong season 1 telah berakhir dan sekarang adalah season 2 dan berubah konsep. Untuk konsepnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Saya, rekannya Bintang, akan menjelaskan konsep yang baru, yaitu karena terasa di season kemarin kita terlalu bercanda ya dan kurang berdampak kepada masyarakat sekitaran ini kita. Maka dari itu kita akan membaca berita dan meresponnya dengan serius. Tentunya berita yang kita bacakan itu nyata dan ada. Betul tertulis di media. Begitu. Mungkin kita akan mulai dengan berita pertama, Mas Bintang. Ya, baik kita mulai. Untuk pembacaan berita pertama ini dari CNN Indonesia dengan judul Polisi Motif Pengancam Tembak. Ulangi. Polisi, motif pengancam tembak Anies hanya spontan. Padahal yang spontan hanya uhuy. Ya, dilaporkan dari Surabaya, dilansir oleh CNN Indonesia, Polda Jawa Timur mengatakan motif AWK alias Arjun Wijaya Kusumo, tersangka ancaman tembak Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ini di media sosial adalah spontanitas. Ya, Kabid Humas Polda Jatim Dirmanto mengatakan Arjun menulis komentar bernada ancaman itu secara spontan setelah melihat sebuah akun media sosial di TikTok. Kejadian ini terjadi di Mampang. Di Mampang akal anak mencari bini, bini yang manis, tapi ning kenal buri. Tersangka ini, AWK ini telah melihat akun TikTok kemudian mengomentari dengan ancaman kepada salah satu paslon, jadi spontan, kata Dirmanto di Mapolda Jatim pada hari Rabu 17 atau 1. Apa kata Dirmanto? Dirmanto mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, Arjun juga bukan pendukung capres lain. Ia pun disebut tidak terafiliasi dengan kelompok politik manapun, tapi dia terafiliasi dengan tongkrongan warung Madura di depan. Tiba-tiba, Waduh, pohon besar di seberang rumah Prabowo tumbang tumbang ditimpa pohon. Tepatnya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. di pohonnya nimpa Fortuner. Iya, Ya, pohonnya menimpa Fortuner di depan rumah Prabowo. Dikabarkan Fortuner tersebut mengalami penurunan harga ya menjadi 12. ribu juta, Ya. 6.007. Betul, sebuah pohon besar tiba-tiba tumbang. Pohon besar itu berada di tepat di seberang rumah Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto Ya, di Jalan Sriwijaya 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. betul. Pohon tersebut menimpa sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna hitam dengan plat nomor disensor nanti B26 B2368 TWG. mana disebut yang sedang terparkir di pinggir jalan. Mobil tersebut terlihat ringsek. Saksi mata Ganjar Andika Ya, Ganjar Andika berumur 52 mengaku
Melihat dirinya sendiri menyoblos Anies. dan pohon sempat bergoyang-goyang sebelum akhirnya tumbang menimpa mobil. Ya, mari saya selesaikan. Di lokasi sendiri. Sebenarnya ada tulisan yang salah tadi. Oke. Jadi tadi ada sedikit subjektivitas ya. Ya. Silakan Ya, diperbaiki saksi dulu. mata Ganjar Andika mengaku melihat pohon sempat bergoyang sebelum akhirnya menyoblos Anies. Saksi mata Ganjar Andika mengaku melihat pohon sempat bergoyang sebelum akhirnya tumbang menimpa mobil. Di lokasi sendiri tak ada angin kencang dan hujan. Cuaca cerah, matahari menyoblos Anies. Betul. Matahari bersinar terik. Matahari bersinar terik. Ya, tidak ada angin kencang dan hujan karena angin tidak punya KTP. Betul. Di sini terdapat foto mobil yang tertimpa. Ini terlihat bagian belakang mobil, Betul. tertimpa dan ringsek. Tuh, dan di sini ada bapak-bapak pakai baju biru, hitam, Ya. dan mobil Fortuner itu sendiri. Kata Ganjar, kebetulan saya lagi ngobrol sama Bapak Security, Pak Mahfud, Pak Asep. Nah, dipikir saya tuh pohon kena angin, kata Ganjar. Anginnya nggak terlalu kencang, biasa, cuma lama-lama itu pohon langsung doyong, langsung. Nah, Betul. ucapnya, entah Belum ada korban dari peristiwa ini, hanya kerusakan pada mobil saja, dan itu penjelasan Pak Ganjar ya. ya betul. Nggak terlalu kencang. Ya, sampai saat ini dari Pak Anies belum memberikan pernyataan apapun. Betul. Ya, mungkin nantinya ke depannya bisa kita Ya. lihat info selanjutnya. Betul. Dan semoga semua capres tidak terjadi lagi penumbangan pohon ini ya. Ya, dan sebaiknya juga tidak Toyota Fortuner korbannya ya. Betul. Semoga apa? Ayla. Pertama dari Bung Bintang dulu. Dari Bung Bintang silakan. Ya, untuk berita pertama ini dari CNN Indonesia di Jakarta. Berita pertama dengan judul Tolak Medan Zoo ditutup. DPRD usul tiap satwa punya bapak asuh. Jakarta, CNN Indonesia, salah satu opsi yang dipertimbangkan pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara untuk menyelesaikan masalah Medan Zoo adalah dengan menutupnya. Namun, opsi itu ditolak mentah-mentah oleh DPRD Kota Medan. Betul. Ngambek. Ya, Teruskan silakan. ya, terima kasih. Adalah Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, yang menyatakan menutup Medan Zoo bukan pilihan yang layak. Walaupun 3 ekor maaf, saya ulangi. Adalah Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, yang menyatakan menutup Medan Zoo bukan pilihan yang layak. Walaupun 3 ekor harimau mati dan 3 seblak basi dalam 2 bulan, kami sangat prihatin atas kondisi Medan Zoo saat ini. Tetapi saya tegaskan penutupan bukan opsi yang layak untuk mempertimbangkan, ujar Afif seperti dilansir Antara Rabu 17/1. Selain masalah kematian 3 ekor harimau, Medan Zoo juga punya utang kepada vendor untuk pekan satwa dan juga event-event lainnya. Ya, Bangun, Mas. Lalu, pegawai Medan Zoo juga disebut belum digaji selama 4 bulan. Sama? Betul sama? iya, Sama ya? Sama Sama. ya? Tidak Sama. salah ya? sama. Sama. Menurut Afif, menutup Medan Zoo bukan pilihan yang perlu dimasukkan ke dalam daftar solusi. Sebab kata dia, seharusnya kebun binatang legendaris di Sumatera Utara itu diselamatkan. Ya, itu dia tadi review film terbaru. Idealnya nama besar Medan Zoo dengan lahan luas yang dimilikinya dapat menjadi sumber pendapatan daerah, bukan beban daerah. Jumlah karyawan di Medan Zoo sendiri saat ini mencapai 76. Mencapai 76 unit dengan sebanyak 255 ekor yang
yang terdiri dari 163 ekor aves, 60 ekor mamalia, dan 32 ekor reptil di lahan 10 hektare dari total luas 30 hektare. Silakan. Ya menurut Afif juga menutup Medan Zoo benar bukan pilihan yang perlu dimasukkan. Dan tadi ada ya mas, tadi ada apa? Tadi ada apa? Tadi ada pemerintah sampai memasukkan opsi penutupan Medan Zoo ke daftar pilihan. Kalau ada pemerintah menyerah, mau bagaimana lagi nasib Medan Zoo itu? Tuturnya. Afif menawarkan ide agar Medan Zoo bekerja sama dengan perusahaan swasta, baik lokal maupun nasional, yang nantinya perusahaan tersebut menjadi bapak asuh bagi setiap jenis satwa sambil menunggu datang investor yang tertarik mengelola Betul. Medan Zoo. Nah, reporter kami juga sempat meliput ke beberapa hewan dan beberapa unta dan juga orang utan yang hasil liputannya akan disampaikan oleh Bung Umin. Disebutkan juga misalnya perusahaan A menjadi bapak asuh. Cakep, satwa gajah, perusahaan B bapak asuh rusa. Cakep, perusahaan C bapak asuh harimau, dan seterusnya. Asik. Asoy. Tuh, saat ditanya ke beberapa citah tentang penutupan Medan Zoo, citah menjawab, Ada beberapa opsi kita buat. Tentunya harus melihat segala aspek. Opsi dibuka, ditutup. Kita opsi relokasi pastinya. Opsi yang sudah kita list daftar jelas Bobby. betul. Sebelumnya, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, menyebut tengah mempertimbangkan sejumlah opsi antara Anies, Ganjar, atau Prabowo. Betul. Dan untuk memvalidasi bahwa berita yang kita sampaikan benar, kita sudah mengundang salah satu jerapah yang ada di Medan Zoo. Boleh loncat jerapahnya? Ya. Kita telah berhasil Ya, boleh silakan ditanya jerapahnya. ya. Jadi jerapah, bagaimana kondisi di Medan Zoo saat Anda berada di tempat? Mau ini apa yang itu suaranya yang mana nih? Ya, itu dia berita dari Medan Zoo. Kita kembalikan jerapahnya ke Medan. Dan selanjutnya ada dari luar negeri. Ya. Intip isu souvenir mewah pernikahan Pangeran Matin dan Anissa. Oke. Ya, pernikahan Pangeran Abdul Matin asal Brunei Darussalam dan Anissa Rosnah masih terus jadi perbincangan hangat. Salah satunya menyoal isi goodie bag sebagai souvenir pernikahan. Mayoritas resepsi pernikahan memang bakal menyediakan souvenir untuk tamu-tamu yang datang. Souvenir menjadi rasa terima kasih dari pasangan dan keluarga untuk tamu karena telah menghadiri hari besarnya. Pouch dan kipas mungkin jadi souvenir yang paling banyak dijumpai. Namun dewasa ini banyak orang-orang berlomba-lomba menghadirkan souvenir yang lebih kreatif. Saudara Hasana. Lanjut. Kang Aan sama Jinini. Cakep. Pernikahan kerajaan tak terkecuali dalam kebiasaan ini. Hal ini juga dilakukan oleh pasangan Pangeran Matin dan Anissa. Mengutip Hype, sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan isi goodie bag souvenir pernikahan Pangeran Matin dan Anissa yang berlangsung Minggu 14/1 lalu. Garis 1. Ada 6 barang yang mengisi goodie bag tersebut. A. Barang mewah. B. Barang mewah, karena di sini ada 2 barang mewah. C. Coklat. D. Coklat paci. D. E. Coklat premium. Udah. Coklat ini bahkan pernah disebut-sebut sebagai salah satu coklat termahal di dunia. Selain itu, ada juga pena mewah keluaran label asal Jerman. Sampai akhir nih mas semuanya mas. Silakan. Diembat semua. Maaf. Iya. Sabar mas. Enggak mas doang di sini yang mau jadi presenter. Lanjut mas. Lanjut. Saya lagi. Ya. Silakan. Ya. Selain itu juga ada pena mewah keluaran label asal Jerman.
Mont Blanc. Coklat dan pena barangkali juga cukup umum ditemukan sebagai souvenir di pernikahan, tapi selain itu masih banyak souvenir yang dihadirkan. Sebut saja album foto, ornamen berwarna emas, pelat cetak yang memperlihatkan foto Pangeran Martin dan Anissa, juga beberapa biduan yang datang. Hingga buku sejarah kerajaan Brunei. Habis gua. Mungkin berita selanjutnya bisa Berita dibacakan. selanjutnya. Oke, baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Diturunkan di Jakarta Bekasi, Videotron Anies muncul di Surabaya. Wow, kaget. Silakan gilirannya Pak Bintang. Oke. Setelah diturunkan di Jakarta dan Bekasi, iklan Videotron yang menampilkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan kini muncul di kota Surabaya. Salah satunya di depan Hotel Sahid, Jalan Sumatera, Surabaya. Tolong gantian. Silakan Bintang. Ya, baik. Pantauan cnnindonesia.com Rabu. Siang iklan Anies hanya muncul beberapa detik bergantian dengan brand lainnya. Iklan-iklan itu kemudian diputar berulang-ulang. Dikonfirmasi terkait hal itu, juru bicara tim Prof Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar disingkat Amin, Jatim Fauzan Fuadi mengaku belum mengetahui iklan Videotron tersebut. Ya, baik. Fauzan juga belum mengetahui siapa pemasang Videotron itu. Ia menduga hal tersebut dilakukan sukarela oleh para relawan Anies. Dia juga tak tahu bagaimana nasib Videotron Anies itu. Apakah turut diturunkan seperti iklan yang terpasang di Jakarta dan Bekasi beberapa waktu lalu? Kalau baliho hari ini dipasang, besok pagi rusak bahkan hilang. Sudah banyak laporan dari berbagai daerah. Ucapnya. Sementara itu, All PMI Project Ucapnya. Terima kasih telah menunggu karena kami harus berkonsultasi dengan tim hukum kami, tapi hashtag spot Abah Anies bakal kembali. Pantengin Abah di Kota Pahlawan dalam kurung Surabaya, tulis mereka di akun Old Project. Sebelumnya, sejumlah Videotron Anies di Bekasi dan Jakarta diturunkan. Pihak Pemprov DKI Jakarta menegaskan tak terlibat dalam penurunan itu. Penurunan disebut Pemprov DKI sepenuhnya urusan swasta. Selesaikan video di bawah ini. Video Ganjar incar Jatim jadi lumbung suara kedua setelah Jateng. Komentar 5. Rudi. Paling komen dari kubu sebelah sudah disetting responnya. Anisi main playing victim. Ya, terima kasih untuk saudara-saudari yang telah menonton Otak Kosong. Reza Sampai Dharma berjumpa Saputra. di live 1 jam yang update lalu. berita Kampanye zaman selanjutnya. sekarang nggak ada Tetap pengaruhnya tonton lagi. Berita Mau yang Kosong pakai untuk poster dan berita video malah terupdate, jadi pengganggu terobjektif, foto dan pemandangan jalan kota. terasik Berat badan saya 90 se-Jawa kg dan Barat. sekarang Terima kasih 58 semuanya. diet. Saya sederhana. Salam investigasi. Kayaknya kurang oke sih beritanya. Iya, kamu nyarinya gimana? Iya. Kita cari lagi gimana?